Baik rekan-rekan Latsar, kita lanjutkan di sila kelima ya. Sila kelima itu adalah tujuan dari negara kita sebetulnya. Jadi kalau kita bisa bagi-bagi isi dari Pancasila, itu adalah ada input, ada proses, dan ada output. Jadi inputnya di sila keberapa? Inputnya itu berada di sila pertama, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa, di mana dengan nilai-nilai agama, maka menjadikan seseorang itu bisa melakukan proses-proses yang ada di sila selanjutnya itu apa? Sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat. Nah, apabila semua prosesnya itu sudah terlaksana dengan baik, apabila seluruh prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar, maka tak ada lagi bahwa sila kelima pun bisa terwujud, yaitu apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sebelum kita masuk ke nilai sila kelima, akan kita bahas dulu tentang arti dari lambang sila kelima. Ya, ada yang tahu apa lambangnya? Kebangetan kalau nggak tahu ya. Ya, lambang dari sila kelima adalah dilambangkan dengan padi dan kapas. Kenapa padi dan kapas? Lagi-lagi bahwa sila kelima itu adalah hasil ataupun tujuan dari sila-sila sebelumnya ya. Sehingga sila kelima dilambangkan dengan terpenuhinya semua hak-hak dan kewajiban setiap rakyat Indonesia. Tentunya hak yang pertama adalah hak untuk hidup. Untuk hidup maka kita perlu makan, sehingga makan itulah yang dilambangkan oleh padi. Kemudian untuk kapas, kapas menunjukkan kebutuhan akan sandang, akan pakaian, akan perumahan, akan tempat tinggal, sehingga sila kelima dilambangkan oleh padi dan kapas. Padi menggambarkan makanan, sumber kehidupan, dan kapas menggambarkan kebutuhan selain makan, yaitu pakaian, tempat tinggal, kemudian interaksi sosial, dan seterusnya. Itu adalah arti dari lambang sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, ya kita kembali lagi ya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tentu saja yang dimaksud di sini bukan hanya keadilan dalam bidang sosial rekan-rekan, tapi keadilan dalam segala aspek di kehidupan. Mulai dari sosial, mulai dari ekonomi, mulai dari hukum, dan seterusnya. Jadi semua aspek bernegara, berbangsa itu harus adil. Apakah Indonesia sudah bisa menerapkan sila kelima ini? Ya, lagi-lagi jawabannya kita kembalikan ke sila-sila sebelumnya dulu. Apakah kita sudah bisa menjalankan semua nilai? Apakah kita sudah bisa mengimplementasikan semua nilai yang ada di dalam sila 1, sila kedua, ketiga, dan keempat? Kalau semua sila tersebut sudah bisa kita implementasikan, niscaya bahwa sila kelima pun sudah akan terwujud. Tapi kenyataannya ya, saya rasa tidak semua di sini juga bisa mengimplementasikan ya, karena memang sila-sila tersebut gampang diucapkan, tetapi akan sangat sulit kalau kita tidak memiliki niat yang tulus untuk menjalankannya. Nah, misalnya saja kita ambil contoh di bidang hukum, teman-teman. Apakah sudah terjadi keadilan? Ya, saya rasa sih masih agak jauh ya, agak jauh untuk mencapai keadilan tersebut. Ambil contoh saja misalnya, ketika ada pejabat yang tersandung kasus hukum, misalnya untuk korupsi, ya, kalau kita bandingkan dengan rakyat kecil yang sama-sama juga terkandung kasus hukum, misalnya mencuri yang tidak seberapa, katakanlah mencuri hanya 2 buah kakao, hanya mencuri kemudian 1 batang kayu, itu prosesnya seperti tidak seimbang ya. Artinya hukumannya juga berbeda, fasilitas yang diberikan juga berbeda. Itu saya tidak habis pikir kenapa ada perbedaan di situ. Padahal kalau kita hitung-hitung, para pejabat tersebut kalau merugikan rakyat ya luar biasa. Mereka mengambilnya bukan dalam puluhan ratusan ribu lagi, tapi bahkan juga mungkin ratusan juta ataupun miliar. Tapi keadilannya di situ tidak ada. Ya, belum nampak. Mungkin ada beberapa yang nampak, mungkin juga, tapi juga banyak yang tidak adil. Karena misalnya kita ambil contoh kasusnya para pejabat kemudian ditempatkan di lapas-lapas yang memiliki fasilitas. Saya juga tidak mengerti kenapa kalau adil ya misalnya ya sudah sama-sama pencuri, sama-sama melakukan kejahatan, yang sudah taruh di sel yang sama dengan rakyat biasa. Itulah salah satu contoh di bidang hukum saja bahwa keadilan makin susah ditegakkan di negara kita. Oke ya. Nah, jadi untuk mencapai
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu memang dibutuhkan usaha-usaha, dibutuhkan effort yang tidak sedikit, dibutuhkan effort yang tidak mudah rekan-rekan. Sehingga untuk bisa mewujudkannya mau tidak mau kita harus bisa menjalankan nilai-nilai ataupun kita harus bisa mengimplementasikan mulai dari sila pertama sampai dengan sila keempat dengan baik, sehingga kita bisa mampu mewujudkan suatu keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, sampai di sini dulu. Dadah.